terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Nah, di sini kami membuat video untuk tugas mata kuliah teori akuntansi. Nah, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi bab 10 mengenai analisis keuangan. Jadi saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai analisis likuiditas. Baik, langsung saja. Dalam praktek tidak sedikit kita jumpai perusahaan yang kerap kali mengalami kesulitan finansial sehingga tidak mampu mendanai kegiatan operasionalnya maupun dalam melakukan pembayaran utang. Nah, perusahaan yang tidak memiliki cukup dana dalam melunasi kewajibannya hampir dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut tidak akan sanggup membayar apalagi melunasi seluruh utang-utangnya kepada kreditor secara tepat waktu pada saat jatuh tempo. Nah, belum lagi pada saat seringkali juga dijumpai perusahaan yang mengalami kesulitan dana sehingga tidak mampu membayar gaji karyawan untuk jangka panjang. Dalam hal ini tentu akan mengganggu kesinambungan bisnis perusahaan serta juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan kreditor terhadap perusahaan di masa mendatang. Nah, ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya jangka pendeknya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Ada dua. Yang pertama itu perusahaan tersebut tidak memiliki dana sama sekali, atau yang kedua itu perusahaan tidak mengalami kesulitan finansial. Hanya saja pada saat terdapat utang jatuh tempo, perusahaan masih perlu menunggu untuk mencairkan beberapa aset lancar lainnya menjadi kas, seperti melakukan penagihan piutang usaha, melakukan persediaan barang dagang, atau bahkan menjual beberapa sekuritas jangka pendeknya. Nah, di sisi lain tidak jarang pula kita jumpai itu perusahaan yang justru memiliki kelebihan kas secara berlimpah dan tidak terpakai atau biasa disebut dengan idle cash. Nah, dalam kegiatan operasionalnya, hal ini juga tidak baik karena berarti bahwa manajemen dianggap tidak mampu dalam mengoptimalkan penggunaan kas perusahaan yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekspansi bisnis dan investasi, baik itu investasi jangka pendek atau menengah atau maupun jangka panjang. Adapun kekurangan atau kelebihan kas di atas sesungguhnya bisa diatasi jika manajemen perusahaan senantiasa melakukan yang namanya analisis keuangan secara berkala, sehingga dapat dimonitor dan dievaluasi perkembangan kondisi keuangan dari waktu ke waktu. Nah, analisis keuangan yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mengatasi kewajiban jangka pendeknya yaitu dengan menggunakan rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas di sini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Atau dengan kata lain, rasio likuiditas merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai di mana seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Nah, jika perusahaan mampu untuk melunasi jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut itu dikatakan sebagai perusahaan yang liquid dan sebaliknya. Dan jika tidak mampu, maka perusahaan itu dikatakan perusahaan yang tidak liquid. Kemudian itu rasio likuiditas sering juga disebut dengan rasio modal kerja atau rasio aset lancar, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid suatu perusahaan. Rasio modal ini dihitung dengan membandingkan antara total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Ini dilakukan untuk beberapa periode sehingga dapat dilihat perkembangan kondisi tingkat likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, dalam praktek standar likuiditas yang baik untuk ukuran perbandingan antara total aset lancar dengan total kewajiban lancar adalah 200% atau 2:1. Jadi apabila perusahaan memiliki kewajiban lancarnya mungkin sebesar 100 juta, maka besar total aset lancar yang harus dimiliki itu 2 kalinya atau sebesar 200 juta.
Dan perlu dicatat bahwa standar likuiditas ini tidak mutlak karena harus diperhatikan faktor-faktor lainnya seperti tipe atau karakteristik industri, efisiensi persediaan, manajemen kas, dan sebagainya. Nah, secara historis, perusahaan yang memiliki current ratio di bawah 2,0 itu menggambarkan perusahaan tersebut kemungkinan memiliki masalah likuiditas. Namun dalam praktek saat ini, perusahaan yang sukses bahkan seringkali memiliki current ratio kurang dari 1,0. Dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi informasi, perusahaan akan mengurangi kebutuhan untuk pemegang uang kas dalam jumlah besar dan tidak menumpuk persediaan barang dagang di gudang. Nah, biasanya itu perusahaan akan justru memanfaatkan kelebihan uang kasnya yang tidak terpakai dengan cara melakukan ekspansi bisnis, pembukaan kantor cabang baru, memperbanyak aset produktif, dan sebagainya. Demikian juga dalam rangka esensi biaya, yaitu perusahaan akan lebih membeli persediaan barang dagang daripada menumpuk persediaan barang dagang di gudang. Rasio likuiditas memberikan manfaat bagi pihak-pihak berkepentingan, tidak hanya untuk perusahaan saja, melainkan juga bagi pihak eksternal atau luar perusahaan. Dalam prakteknya itu ada banyak manfaat yang diperoleh dari rasio likuiditas. Lalu rasio likuiditas bagi pemilik perusahaan itu dapat menilai kemampuan manajemen selaku agen dalam mengelola dana yang telah dipercayakan, termasuk dana yang dipergunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Di sisi lain, melalui rasio likuiditas, pihak manajemen dapat memantau ketersediaan jumlah kas, khususnya dalam pemenuhan kewajiban yang akan segera jatuh tempo. Nah, untuk pihak luar itu atau eksternal, bagi investor sangat berkepentingan itu terhadap pembagian dividen tunai. Nah, sedangkan untuk kreditor berkepentingan dalam hal pembagian jumlah pokok pinjaman beserta bunganya. Nah, kreditor di sini maupun supplier biasanya itu akan memberikan pinjaman atau kredit kepada perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang baik. Nah, itu materi yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja saya Andita Melandri ingin melanjutkan materinya, yaitu rasio likuiditas. Jadi saya akan lanjutkan. Jadi berikut ini adalah tujuan dan manfaat rasio likuiditas secara keseluruhan. Jadi yang pertama itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan total aset lancar. Terus yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan membayar aset sangat lancar. Terus yang keempat itu untuk mengukur tingkat ketersediaan uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Yang kelima itu sebagai alat perencanaan keuangan di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang jangka pendek. Terus yang keenam itu untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan selama beberapa periode. Jadi itu tadi manfaatnya. Terus yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi yang pertama itu adalah rasio lancar atau biasa disebut dengan current ratio. Current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Terus aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan atau tergantung mana yang paling lama. Terus kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aset lancar atau
atau menciptakan kewajiban lancar lainnya yang harus disegera dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi normal perusahaan, tergantung mana yang paling lama. Jadi untuk menghitung rasio lancar itu kita yang adalah rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Jadi itulah rumus dari rasio lancar. Terus yang kedua itu adalah rasio sangat lancar atau biasa disebut dengan quick ratio atau acid test ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset sangat lancar, termasuk itu kas, tambah sekuritas jangka pendek, dan piutang, yang tidak termasuk persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya. Jadi itu tadi aset sangat lancar. Jadi yang menarik dalam perhitungan rasio ini tuh dengan mengeluarkan persediaan barang dagang, khususnya untuk persediaan barang dagang yang dijual secara kredit dan aset lainnya seperti perlengkapan dan biaya biaya dibayar di muka dari total aset lancar. Terus rumusnya rasio sangat lancar itu adalah rasio sangat lancar sama dengan kas ditambah sekuritas jangka pendek dan ditambah piutang dibagi kewajiban lancar. Terus yang ketiga itu adalah rasio kas atau biasa disebut kas rasio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Jadi rasio ini tuh menggambarkan kemampuan perusahaan yang sesungguhnya dalam melunasi kewajiban lancarnya yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan uang kas atau setara kas yang ada. Jadi kasnya itu meliputi uang logam, uang kertas, cek, wesel, pos, dan deposito. Jadi itu. Tapi perangko juga bukanlah merupakan kas lainnya yang dibayar di muka. Terus rumusnya itu rasio kas sama dengan kas dan setara kas dibagi dengan aset lancar. Jadi itulah tadi materi yang bisa saya bawakan, akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan dari Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan membuat satu video untuk tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis solvabilitas. Nah, langsung saja. Dalam menjalankan kegiatannya, tentu saja setiap perusahaan itu membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai. Dana ini tidak hanya dibutuhkan untuk membiayai jalannya kegiatan operasional perusahaan saja, melainkan juga untuk membiayai aktivitas investasi perusahaan, seperti biaya untuk mengganti atau membeli tambahan peralatan dan mesin produksi yang baru, membuka kantor cabang yang baru, melakukan ekspansi bisnis, dan sebagainya. Seorang manajer keuangan yang handal dituntut untuk memiliki kepiawaian dalam mengelola keuangan perusahaan, termasuk kepiawaian dalam mempertimbangkan alternatif sumber pembiayaan perusahaan. Dalam memperoleh dana untuk kepentingan pembiayaan, perusahaan pada umumnya memiliki beberapa sumber alternatif. Keputusan dalam memilih alternatif sumber pembiayaan tersebut sangatlah dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah kemudahan dalam mendapatkan dana, jumlah dana yang dibutuhkan, jangka waktu pengembalian dana, kemampuan perusahaan dalam membayar beban pinjaman, pertimbangan pajak, masalah kendali perusahaan, dan pengaruh terhadap laba per lembar saham. Nah, secara garis besar, sumber pembiayaan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas. Yang dimaksud dengan pembiayaan utang, debt adalah pembiayaan yang dilakukan dengan cara menerbitkan surat utang, seperti wesel ataupun obligasi. Dalam hal ini, kebutuhan dana perusahaan diperoleh dengan cara melakukan pinjaman atau berutang kepada kreditor. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan ekuitas adalah pembiayaan yang bersumber dari modal sendiri untuk jenis perusahaan perorangan dan firma, atau pembiayaan yang dilakukan dengan cara menerbitkan surat ekuitas, yaitu saham untuk jenis perusahaan persero atau korporasi. Nah, dalam hal ini, untuk jenis perusahaan persero atau korporasi, kebutuhan dana diperoleh dengan cara menjual saham kepada investor.
jenis pembiayaan memiliki kelebihan maupun kekurangan. Sebagai contoh, penggunaan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan perusahaan memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah kemudahan dalam mendapatkan dana, tidak dibatasi oleh berbagai aturan, ketentuan, atau persyaratan. Waktu pengembalian dana yang tidak terbatas, dan tidak ada beban untuk membayar angsuran, bunga, maupun biaya lainnya. Nah, sedangkan kekurangannya adalah terletak pada jumlah yang terbatas, karena hanya mengandalkan pada modal pribadi pemilik, terutama apabila dana yang dibutuhkan cukup besar. Nah, di sisi lain, jika perusahaan memiliki pinjaman sebagai alternatif sumber pembiayaan, kelebihannya adalah terletak pada kemungkinan untuk memperoleh dana dalam jumlah yang relatif lebih besar. Sedangkan kekurangannya adalah terletak pada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan memerlukan pembayaran angsuran, bunga, maupun biaya lainnya, seperti biaya administrasi, biaya provisi, dan komisi. Nah, dari sudut debitor, pendanaan atau pembiayaan melalui pinjaman memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan menerbitkan saham. Nah, beberapa keuntungan tersebut adalah yang pertama yaitu kreditor tidaklah memiliki hak suara, seperti halnya pemegang saham biasa, sehingga pemilik perusahaan tetap memiliki kendali penuh atas perusahaan. Nah, yang kedua yaitu beban bunga yang dibayarkan dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Dengan kata lain, beban bunga akan mengurangi laba yang pada akhirnya memperkecil pajak atas laba perusahaan. Sedangkan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Ingat bahwa dividen bukanlah merupakan komponen penentu besarnya laba rugi perusahaan. Dan yang poin ketiga yaitu menghasilkan laba per lembar saham biasa yang lebih besar, karena jika pendanaan dilakukan dengan cara menerbitkan dan menjual saham biasa, maka jumlah lembar saham biasa yang beredar akan menjadi bertambah. Dan oleh sebab itu, laba per lembar saham biasa akan menjadi lebih kecil, meskipun beban bunga mengurangi laba bersih. Catatan bahwa laba per lembar saham biasa dihitung dengan cara membagi laba bersih terhadap jumlah lembar biasa yang beredar. Nah, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada setiap jenis pembiayaan di atas, oleh sebab itu penting bagaimana manajer keuangan untuk mensiasati kebutuhan dana perusahaan dengan melakukan kombinasi sumber pembiayaan antara pinjaman dengan modal. Nah, besarnya penggunaan dana untuk masing-masing sumber pembiayaan harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak membebani perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sesuai dengan kemampuan tujuan dan strategi perusahaan. Kombinasi penggunaan dana ini dapat ditunjukkan lewat rasio solvabilitas atau rasio leverage. Nah, rasio solvabilitas atau rasio leverage itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas itu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Nah, dalam arti luas, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Nah, rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi. Implikasi yang pertama yaitu kreditor memandang jumlah ekuitas debitor sebagai margin keamanan. Apabila jumlah modal perusahaan debitor kecil, maka berarti bahwa kreditor akan menanggung resiko yang besar. Implikasi yang kedua yaitu penguasaan atau pengendalian terhadap perusahaan akan tetap berada di tengah debitor, perusahaan itu sendiri, apabila sumber pendanaan berasal dari pinjaman atau utang. Dan yang ketiga yaitu sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan dan penjualan saham akan menimbulkan pengaruh atau bahkan kendali pemegang saham, yaitu investor, terhadap perusahaan. Ingat kembali bahwa saham menggambarkan kepemilikan investor atas perusahaan. Dan yang keempat adalah apabila perusahaan memperoleh penghasilan lebih dari dana yang dipinjamnya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarkan kepada kreditor, maka kelebihannya tersebut akan memperbesar pengembalian atau imbal hasil bagi pemilik. Nah, perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi itu memiliki keuntungan yang besar dan berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar pula untuk menghasilkan laba yang tinggi. Risiko keuangan yang besar ini timbul karena perusahaan harus menanggung atau terbebani dengan pembayaran bunga dalam jumlah yang besar.
Namun, apabila dana hasil pinjaman tersebut dipergunakan secara efisien dan efektif dalam membeli aset produktif tertentu seperti mesin dan peralatan, atau untuk membiayai ekspansi bisnis perusahaan, maka hal ini akan memberikan peluang yang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan hasil usahanya. Sebaliknya, perusahaan dengan rasio solvabilitas yang rendah itu memiliki rasio keuntungan yang kecil, tetapi juga memungkinkan memiliki peluang yang kecil pula untuk menghasilkan laba yang besar. Nah, di sini seorang manajer keuangan yang handal dituntut untuk memiliki kepiawaian dalam mengelola tingkat solvabilitas perusahaan, khususnya dalam mencermati hubungan antara risiko keuangan dengan tingkat pengambilan yang dihasilkan dari dana yang dipinjam perusahaan. Nah, perhitungan rasio solvabilitas dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, antara lain pendekatan neraca, pendekatan laporan laba rugi, dan pendekatan laporan laba rugi dan neraca. Nah, hasil perhitungan rasio solvabilitas diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan antara penggunaan dana dari pinjaman atau penggunaan dana dari modal sebagai alternatif sumber pembiayaan aset perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perhitungan ini perlu dilakukan secara cermat, mengingat bahwa masing-masing jenis pembiayaan tersebut itu memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan. Sama halnya dengan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas juga diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis resiko keuangan. Nah, tujuan dan manfaat rasio solvabilitas secara keseluruhan. Yang pertama, untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang ketiga, untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban termasuk kewajiban yang bersifat tetap seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala. Dan yang keempat, untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal. Dan yang keenam, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan. Dan ketujuh, untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan. 8. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang bagi kreditor. Yang ke-9, untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham. Dan untuk yang terakhir, yang ke-10, yaitu untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Sinaria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rasio solvabilitas yang lazim digunakan dalam teknik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Yang pertama itu adalah rasio utang terhadap aset. Rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, apabila sasaran rasio utang terhadap aset adalah tinggi, maka hal ini tentu saja akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditor, karena dikhawatirkan bahwa perusahaan tidak mampu melunasi utang-utangnya dengan total aset yang dimilikinya. Rasio yang kecil menunjukkan bahwa sedikitnya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Dengan kata lain,
sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh modal. Standar pengukuran yang dilakukan atau digunakan untuk menilai baiknya suatu rasio perusahaan sebaiknya berdasarkan pada rasio rata-rata industri yang sejenis, membandingkan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan, menunjukkan sejauh mana dana yang telah dipinjam digunakan untuk membeli aset. Rasio yang membandingkan antara total kewajiban dengan total aset ini juga dikenal sebagai debt ratio atau rasio utang. Rasio ini seringkali digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Semakin tinggi rasio utang, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya. Ketentuan umumnya adalah perusahaan seharusnya memiliki rasio utang kurang dari 0,5, namun perlu diingat juga bahwa ketentuan ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing jenis industri. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang adalah total utang dibagi dengan total aset. Selanjutnya, yang kedua, rasio utang terhadap modal. Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang disajikan atau dijadikan dalam jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk untuk kelayakan kredit dan rasio keuangan kreditor. Semakin tinggi debt to equity ratio, maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Ketentuan umumnya adalah bahwa debitur seharusnya memiliki debt to equity rasio kurang dari 0,5. Namun perlu diingat juga bahwa ketentuan ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing jenis industri. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap modal adalah total utang dibagi dengan total modal. Selanjutnya, yang ketiga, rasio utang jangka panjang terhadap modal. Rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal
yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara utang jangka panjang dengan modal. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang jangka panjang terhadap modal adalah utang jangka panjang dibagi dengan total modal. Selanjutnya yang keempat, rasio kelipatan bunga yang dihasilkan. Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan dihitung sebagai hasil bagi antara laba sebelum bunga dan pajak dengan besar beban bunga yang harus dibayarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga. Apabila perusahaan tidak mampu untuk membayar bunga, maka dalam jangka panjang hal ini tentu saja dapat menghilangkan kepercayaan kreditor terhadap tingkat kredibilitas perusahaan bersangkutan. Bahkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar beban bunga ini dapat berakibat timbulnya tuntutan hukum dari kreditor, atau bisa saja perusahaan ini dapat mengalami kebangkrutan. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kelipatan bunga yang dihasilkan yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Yang terakhir, yang kelima, rasio laba operasional terhadap kewajiban. Rasio laba operasional terhadap kewajiban merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba operasional. Rasio laba operasional terhadap kewajiban dihitung sebagai hasil bagi antara laba operasional dengan total kewajiban. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba operasional boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio laba operasional terhadap kewajiban adalah laba operasional dibagi dengan kewajiban. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan presentase materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 1. Nah, langsung saja materi analisis aktivitas. Nah, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan aset yang dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, rasio ini juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
Nah, maksudnya adalah rasio aktivitas ini yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Nah, kemudian dari hasil pengukuran rasio ini akan dapat diketahui mengenai kinerja manajemen yang sesungguhnya dalam mengelola aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Rasio aktivitas akan mengungkap A. Perputaran piutang usaha. B. Berapa lama rata-rata penagihan piutang. C. Perputaran persediaan. D. Berapa lama rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga akhirnya barang tersebut terjual. Terus E. Perputaran modal kerja. F. Perputaran aset tetap. Dan terakhir G. Perputaran total aset. Nah, hasil pengukuran rasio di atas lalu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan perusahaan dan dapat juga dibandingkan dengan hasil pengukuran rasio untuk beberapa periode sebelumnya serta rata-rata industri. Nah, dari hasil perbandingan tersebut akan dilihat apakah aktivitas perusahaan untuk periode yang sedang dianalisis telah sesuai dengan target atau belum. Nah, demikian juga akan dapat diketahui apakah kinerja manajemen mengalami kemajuan atau kemunduran jika dibandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya. Oke, terima kasih. Persentasenya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi analisis keuangan. Di antaranya yaitu pengukuran di materi pengukuran rasio aktivitas dilakukan dengan cara membandingkan besarnya tingkat penjualan dengan piutang usaha, kemudian persediaan barang, modal kerja, aset tetap maupun total aset. Nah, kemudian mencari tahu kemampuan manajemen dalam menggunakan dan mengoptimalkan aset yang dimiliki merupakan tujuan utama dari rasio aktivitas. Nah, kemudian rasio aktivitas ini merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat dari rasio aktivitas yang secara keseluruhan. Yang pertama yaitu mengukur dana yang tertanam dalam piutang usaha dalam suatu periode. Kemudian menghitung lamanya rata-rata penagihan piutang usaha serta mengetahui berapa rata-rata piutang usaha yang tidak tertagih. Kemudian untuk menilai efektif aktivitas penagihan piutang usaha. Jadi rasio aktivitas untuk menilai efektif tidaknya aktivitas penagihan piutang. Kemudian untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam sebuah perusahaan itu berputar. Jadi berapa kali dana yang dalam perusahaan itu tertanam kemudian berputar di dalam suatu periode. Kemudian untuk menghitung lamanya rata-rata persediaan tersimpan di gudang sampai akhirnya terjual. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.